adik-adik, sekarang waktunya kita mulai belajar lagi ya. Belajarnya di rumah saja untuk menghindari penyebaran COVID-19. Ajak orang tuamu untuk belajar bersama ya. Ayah dan bunda melalui tayangan hari ini, kita akan dapat membantu anak menstimulasi lingkup perkembangan nilai moral. Meliputi kemampuan mengenali nilai-nilai kebaikan menurut agama seperti beribadah, berperilaku jujur, menghormati sesama, dan lain-lain. Perkembangan bahasa meliputi kemampuan memahami isi cerita, permintaan, dan instruksi, mengekspresikan bahasa dengan komunikasi lisan seperti bertanya, menjawab pertanyaan, serta mengekspresikan perasaan dan keinginan dengan bahasa tubuh, cerita, coretan, dan sebagainya. Perkembangan fisik motorik meliputi kemampuan dalam gerak motorik kasar yaitu kelenturan dan keseimbangan gerak tubuh, motorik halus yaitu berekspresi dengan kelenturan jari seperti mengetahui perilaku hidup bersih, sehat, dan selamat. Pandulah anak selama tayangan dengan mendampingi anak selama tayangan berlangsung. Jelaskan dan sebutkan karakter dalam tokoh cerita dan perilakunya. Sekarang, yuk kita belajar dan bermain bersama. Halo teman-teman, selamat datang di kelas online Sakera Sara. Hari ini, Miss Putri dan juga Miss Wanda akan bercerita tentang cangkul dan cacing. Teman-teman sudah siap mendengar ceritanya? Ayo kita dengarkan bersama-sama yuk ceritanya. Tik tok, tik tok, tik tok, kring. Tik tok, tik tok, tik tok, kring. Tik tok, tik tok, tik tok, kring. Bunyi jarum jam weker berdenting membangunkan Ujang. Ujang tetap bangun pagi, walaupun ini hari libur. Ayah dan bunda telah menunggu di ruang makan. Ujang dan Ijang menyusul untuk sarapan bersama. Bunda memasak makanan kesukaan mereka, docang, lontong bercampur kelapa, kerupuk, dan daun singkong. Wah, lezat sekali makanan khas dari kota Cirebon ini. Hari ini, Ujang sudah menanti-nanti untuk bermain di kebun di belakang rumah. Setelah mandi dan membantu membersihkan rumah, Ujang dan adiknya berlari-lari kecil lewat pintu belakang menuju ke kebun. Ayah ikut menyusul sambil menjinjing keranjang. Ujang menemukan sebuah cangkul besar dan sebuah cangkul kecil di pojok kebun kecil mereka. Cangkul besar sering dipakai ayah untuk menggemburkan tanah yang ditanami beberapa tanaman. Ada tanaman tomat, cabai, terong, dan kacang panjang. Cangkul kecil adalah cangkul pemberian Om Tatang yang kemarin datang ke rumah. Om Tatang menemukan cangkul kecil ini ketika pergi ke sebuah desa wisata. Ia mengetahui bahwa Ujang senang berkebun membantu ayah. Karena itu, Om Tatang membelikan cangkul kecil untuk Ujang. Ujang sudah tidak sabar untuk mencoba cangkul dengan cangkul barunya. Seperti ayah. Ya, Ujang sering melihat bagaimana ayah mencangkul di kebun. Ujang pernah mencoba mengangkat cangkul ayah yang besar itu. Berat sekali. Aku tidak kuat. Begitu ujar Ujang pada ayah beberapa waktu lalu. Kini waktunya tiba. Ujang telah memiliki cangkul mini, pemberian dari Om Tatang. Diambilnya cangkul itu. Wih, cangkul itu besarnya cocok untuk ukuran tubuhku. Tidak berat dan tidak ringan, begitu pikir Ujang. Ia memegang erat-erat pegangan cangkul yang terbuat dari kayu itu. Ia mencoba mengangkat cangkul itu ke atas, kemudian mengayunkannya ke bawah secara perlahan. Wus, tak, piar. Tanah yang rata menjadi terhambur ke segala arah. Ada bekas goresan mata cangkul di tanah. Dicobanya mengayunkannya kembali dengan cara yang sama. Wus, tak, piar. Kembali tanah terserak kemana-mana. Ijang bertepuk tangan memberi semangat kepada Ujang. Ujang mengulangi gerakan mencangkul berulang kali. Ia mencangkul semakin lancar dan ringan rasanya. Cang,
cangkul, cangkul, ambil cangkulmu. Ijang bernyanyi nyaring di samping Ujang. Terlihat keringat di dahi Ujang. Tes, tes, tes. Keringat Ujang menetes turun ke pipi. Rupanya Ujang mengeluarkan tenaga cukup banyak setelah mencangkul beberapa kali. "Ayo Ujang, cangkul lebih dalam lagi," teriak ayah memberi semangat. "Kita akan lihat seberapa dalam tanah yang bisa kau gali," ucap ayah. Ujang mengayunkan cangkulnya lebih kuat lagi. Wush, wush. Tanah yang dapat dipindahkannya lebih banyak rupanya. Tanah itu menumpuk di sekitar lubang yang ia buat, seperti gunung. Lubang yang dibuatnya juga terlihat bertambah dalam, seperti sumur. Ujang bertanya kepada ayah, "Bagaimana caranya Ujang tahu kedalaman lubang ini ya?" Ayah memberikan sebuah penggaris kayu kepada Ujang. Ujang mengamati tanda-tanda garis kecil bertuliskan angka-angka pada penggaris itu. "Sekarang, mari kita ukur lubang yang kamu gali ini. Bisakah kamu menunjukkan cara mengukurnya?" tanya ayah. Nah, sampai di sini dulu ya ceritanya. Besok kita lanjutkan lagi. Setelah ini, Miss Putri dan juga Miss Wanda akan mencoba cangkul baru kami. Kira-kira bisa tidak ya Miss Putri dan Miss Wanda mencangkul seperti Ujang? Kita coba ke taman bersama-sama yuk. Di sini Miss Wanda dan Miss Putri memiliki 2 cangkul, yang besar dan yang kecil. Yang mana ya cangkul yang lebih besar? Benar, yang dibawa Miss Wanda lebih besar. Kira-kira di antara 2 cangkul ini, mana ya yang dapat kita gunakan untuk menggali lebih dalam? Teman-teman, kira-kira kenapa ya orang-orang mencangkul? Benar, salah satunya adalah untuk menanam tanaman. Ada lagunya loh, ayo kita mencangkul sambil bernyanyi bersama-sama. Ayo kawan kita bersama menanam jagung di kebun kita. Ambil cangkulmu, ambil pangkurmu, kita bekerja tak jemu-jemu. Cangkul, cangkul, cangkul yang dalam, tanah yang longgar jagungku tanam. Cangkul, cangkul, cangkul yang dalam, tanah yang longgar jagungku tanam. Beri pupuk supaya subur, tanamkan benih dengan teratur. Jagungnya besar, lebat buahnya, tentu berguna bagi semua. Cangkul, cangkul, aku gembira menanam jagung di kebun kita. Cangkul, cangkul, aku gembira menanam jagung di kebun kita. Wah, coba lihat lubangnya. Bagaimana kita dapat mengetahui lubang mana yang paling dalam ya? Bagaimana kalau kita coba ukur lubangnya? Benda apa yang dapat kita gunakan untuk mengukur panjang suatu benda ya? Betul sekali, kita bisa menggunakan penggaris. Ayo kita ukur bersama-sama. Ternyata lubang yang digali oleh Miss Wanda sedalam 20 cm. Sekarang, ayo kita ukur lubang yang digali oleh Miss Putri. Ternyata lubang yang digali oleh Miss Putri menggunakan cangkul kecil sedalam 11 cm. Kira-kira mana ya lubang yang lebih dalam, yang digali dengan cangkul besar atau dengan cangkul yang kecil? Wah, benar. Ternyata lubang yang lebih dalam adalah lubang yang digali oleh Miss Wanda menggunakan cangkul besar. Nah, tidak terasa kelas online kita hari ini sudah selesai. Miss Putri dan juga Miss Wanda sampai berkeringat karena saking bersemangatnya waktu mencangkul. Apakah teman-teman senang dengan kelas online hari ini? Wah, senang sekali mendengarnya.
setelah ini teman-teman dapat langsung bermain dengan paket mainan bersama mama dan papa. Bye-bye! Bye-bye! Cangkul, 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 cangkul yang dalam. Yuk kita sama-sama menanam jagung. Jagung-jagung ditanam di kebun kita. Hey! Ayo kawan, kita bersama menanam jagung di kebun kita. Ambil cangkulmu, ambil pangkurmu, kita bekerja tak jemu-jemu. Cangkul, cangkul, cangkul yang dalam, menanam jagung di kebun kita. Cangkul, cangkul, cangkul yang dalam, menanam jagung di kebun kita. Beri pupuk supaya subur, tanamkan benih dengan teratur. Jagungnya besar, lebat buahnya, tentu berguna bagi semua. Cangkul, cangkul, aku gembira, tanahnya longgar, jagungku tanam. Cangkul, cangkul, aku gembira, tanahnya longgar, jagungku tanam. Tanam-tanam jagung, tanam di kebun kita. Jangan-jangan pernah jangan menjadi malas. Hey! Ayo kawan, kita bersama menanam jagung di kebun kita. Ambil cangkulmu, ambil pangkurmu, kita bekerja tak jemu-jemu. Cangkul, cangkul, cangkul yang dalam, menanam jagung di kebun kita. Cangkul, cangkul, aku gembira, tanahnya longgar, jagungku tanam. Cangkul, cangkul, cangkul yang dalam, menanam jagung di kebun kita. Cangkul, cangkul, aku gembira, tanahnya longgar, jagungku tanam. Cangkul, 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 aku gembira. Hey! Halo teman-teman, selamat datang di kelas online Sanggar Aksara. Hari ini, Miss Putri dan juga Miss Wanda akan melanjutkan cerita tentang cangkul dan cacing. Dengan sigap, Ujang mengambil penggaris itu. Ujang lalu memasukkan penggaris itu ke dalam lubang tanah yang digalinya. Lihat ayah, setinggi ini lubang yang bisa aku gali. Ayah mengeluarkan spidol merah dari kantongnya. Seret. Ujang mencoret penggaris di angka 8 dengan spidol. Tiba-tiba Ujang berteriak, "Ayah, ayah, ada sesuatu yang muncul dari lubang ini. Benda kecil berwarna merah terang bergerak-gerak. Itu apa ya?" Ujang dan Ijang bertanya bersamaan. Ayah menjawab dengan riang, "Sepertinya itu binatang cacing. Mungkin di situ ada rumah cacingnya. Mari kita gali lebih dalam lagi. Kita bisa menggunakan benda lain yang tidak membuat cacing ini terluka." Ujang dan Ijang menundukkan kepalanya, melongok ke dalam lubang itu. Matanya membelalak melihat ke dalam lubang. Cacing itu semakin menggeliat dan mencoba untuk dapat naik ke atas. Ujang menjulurkan jari-jarinya, mencoba menolong cacing itu agar bisa keluar dari lubang. Ujang menggumam lirih, "Sabar ya cacing, aku akan membantumu keluar dari rumahmu. Kita berjalan-jalan ya, kamu bisa berkeliling ke kebun ini." Menjulur, menjulur, menjulur. Akhirnya tubuh cacing seutuhnya berada di permukaan tanah. Ujang dan Ijang melihat dengan heran bentuk cacing yang panjang, gilik, bening,
berjalan meliuk-liuk. Mereka mengamati cara bergerak cacing itu. Menggeliat, maju ke depan. Lucu sekali jalannya. Ujang bertanya kepada ayah, "Ayah, cacing itu tidak terlihat kakinya. Mengapa dia bisa berjalan?" Ayah menjelaskan, "Ya, cacing tidak memiliki kaki. Ia bergerak dengan perutnya. Cara bergerak seperti itu namanya melata." Ijang mencoba untuk menyentuh cacing itu. Ih, geli rasanya. Lunak dan licin. Ijang terkekeh kegelian. Ayah tersenyum. Hari semakin siang, sinar mentari mulai terasa panas. Keringat Ujang menetes semakin deras di wajahnya. Juga Ijang terlihat memerah wajahnya tersengat panas matahari. Si cacing semakin menggeliat ke sana kemari, seolah-olah menari-nari kegirangan menikmati udara panas di siang hari. Kemudian mereka mencari tempat untuk berteduh di bawah pohon yang rindang. Udara terasa segar. Mereka menggelar tikar dan istirahat di sana. Rasa haus mulai terasa di tenggorokan mereka. Untunglah Bunda segera datang membawakan es kelapa muda penghilang dahaga. Sungguh bersyukur hari ini dapat merasakan liburan bahagia bersama keluarga. Nah, itu dia akhir dari cerita Cangkul dan Cacing. Bagaimana? Apakah teman-teman menyukai ceritanya? Wah, senang sekali mendengarnya. Ternyata binatang cacing itu tinggalnya di bawah tanah. Coba lihat, ada cacing di sini ternyata. Kita amati bersama-sama yuk. Sebelum kita amati, bagaimana kalau kita keluarkan cacingnya dulu dari dalam tanah? Nah, sekarang yuk kita amati. Apakah cacing punya tangan? Apakah cacing punya kaki? Tidak. Lalu, bagaimana cara cacing berjalan? Cacing itu bergerak dengan tubuhnya. Itu dinamakan melata. Coba kita amati ketika cacingnya bergerak. Dia akan memanjangkan tubuhnya, lalu memendekkan tubuhnya. Panjang, pendek, panjang, pendek. Lalu dia akan semakin maju, dan semakin dekat dengan tujuannya. Nah, setelah selesai mengamati cacingnya, jangan lupa untuk mengembalikan cacing ke rumahnya. Yuk, kita ajak cacing kembali ke rumahnya. Anak monyet di atas pohon, anak burung di dalam sangkar, anak cacing di dalam tanah, anak-anak main di rumah saja. Anak monyet di atas pohon, anak burung di dalam sangkar, anak cacing di dalam tanah, anak-anak main di rumah saja. Anak monyet di atas pohon, anak burung di dalam sangkar, anak cacing di dalam tanah, anak-anak main di rumah saja. Nah, tidak hari ini sudah selesai. Apakah teman-teman senang dengan kelas online hari ini? Wah, senang sekali mendengarnya. Setelah ini, teman-teman dapat langsung bermain dengan paket mainan bersama Mama dan Papa. Bye-bye! Bye-bye! Ular naga panjangnya bukan kepala, menjalar-jalar selalu kian kemari. Umpan yang lezat itulah yang dicari. Ini dianya yang terbelakang.
ditangkap. Ular naga panjangnya bukan kepala, menjalar-jalar selalu kian kemari. Umpan yang lezat itulah yang dicari. Ini dianya yang terbelakang. Ular naga panjangnya bukan kepala, menjalar-jalar selalu kian kemari. Umpan yang lezat itulah yang dicari. Ini dianya yang terbelakang. Ini dianya yang terbelakang. Ayah Bunda, video-video tadi dapat Ayah Bunda gunakan untuk menstimulasi aspek-aspek perkembangan Ananda secara simultan atau tidak terpisah satu sama lain. Contohnya, Ayah Bunda dapat berdialog dengan Ananda mengenai isi video, apa yang Ananda sukai dan kegiatan apa yang ingin dilakukannya bersama Ayah Bunda setelah menonton video. Ayah Bunda dapat meminta Ananda mengekspresikannya lewat cerita, gambar, gerakan, dan sebagainya. Ayah Bunda juga dapat meminta Ananda membantu perencanaan dan persiapan kegiatan yang akan dilakukan bersama. Alangkah baiknya jika kegiatan melibatkan gerak fisik, memberikan pengalaman baru dan juga rasa senang bagi Ananda. Setelah tayangan, ajak anak menjelajah halaman atau pekarangan rumah, lalu minta anak menyebut apa saja yang dilihatnya. Berikan motivasi pada anak tentang manfaat menjaga dan merawat lingkungan. Adik-adik, ingat selalu untuk rajin mencuci tangan, menjaga jarak, dan memakai masker jika hendak keluar rumah untuk mencegah penyebaran COVID-19. Sampai jumpa lagi.